Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik ya. Tapi ibu melihat ada tempat duduk yang kosong. Ini tempat duduknya Riki. Riki kemana ya? Ke Jakarta. Terus itu Ridwan juga tidak ada, kemana? Sakit. Kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita kembali ya. Nah, sekarang ibu ingin kalian memperhatikan slide yang ada di papan tulis. Sekarang perhatikan ya, ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, amati oleh kalian gambar di papan tulis. Kira-kira itu kenapa dan bagaimana atau sedang apa? Cung, ada yang bisa menjawab? Ya, boleh. Sedang apa itu? Sedang mengobati luka. Lukanya karena apa? Karena terjatuh. Kalau terjatuh pasti mengeluarkan apa? Pintar, mengeluarkan darah. Ada yang tahu darah itu warnanya apa? Cung? Merah. Bentuknya seperti apa? Cung? Cairan. Ibu, darah itu bentuknya cair dan berwarna merah. Betul sekali. Sekarang lihat ke sini. Nah, ini adalah definisinya. Darah adalah cairan. Betul tadi bahwa darah itu berbentuknya cair. Darah adalah cairan yang mengalir di tubuh. Jadi tubuh kita itu dialiri oleh darah. Jadi kalau kita tertusuk jarum, otomatis tangan kita akan mengeluarkan apa? Darah yang berwarna apa? Merah. Kemudian, nah, darah tadi mengalirkan di seluruh tubuh ya, yang disebut sebagai alat peredaran darah. Jadi darah itu termasuk kepada alat peredaran darah. Selain alat peredaran darah, tadi yang disebut darah, ada juga yang disebut dengan jantung. Dan yang kedua adalah pembuluh darah. Jadi alat peredaran darah itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Jantung. Yang keras jantung. Yang kedua pembuluh darah. Sekarang ibu mau tanya, nomor 2 dari kelompok 3 alat peredaran darah itu terdiri dari 2. Yang pertama apa? Yang pertama apa alat peredaran darah? Jantung. Yang kedua pembuluh. Sekarang dari sini kelompok 1 nomor 3 alat peredaran darah itu ada 2. Sebutkan. 1, kedua, pintar. Pembuluh darah, kasih tepuk tangan. Nah, betul ya. Jadi ada 2, ada jantung dan pembuluh darah. Sekarang lihat ke sini. Nah, alat peredaran darah pada manusia itu ada 2, ada jantung dan pembuluh darah. Sekarang ibu mau bertanya. Coba tangannya disimpan di dada. Ada berdegup, degup, ada? Ya. Nah, jantung kalian itu terletaknya adalah di dalam rongga dada sebelah kiri. Mana kiri? Nah, kalau ibu di sebelah sini, kiri. Ada? Duduk. Nah, itu jantung. Sekarang ada yang tahu ukuran jantung itu seperti apa atau bentuknya segimana? Coba kepalkan tangan. Kepalkan tangannya. Sekarang lihat. Nah, ukuran jantung itu sesuai dengan pemiliknya. Artinya jantung kalian adalah berukuran dengan kepalan tangan kalian sendiri. Coba lihat. Ukuran jantungnya seperti ini ya. Ngerti? Nah, sekarang lanjut. Tadi sudah dikatakan sama ibu, jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, sekarang masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti apa, ibu? Pembuluh darah itu berfungsi atau berperan sebagai penyalur atau saluran darah. Jadi darah itu menyalurnya di pembuluh darah. Sekarang lihat gambarnya. Lihat di sana. Jelas? Pembuluh darah. Jadi tempat mengalirnya apa tadi? Darah. Jadi darah mengalirnya di mana? Di pembuluh darah. Ibu mau bertanya, nomor 1 dari kelompok 1. Darah itu mengalirnya di mana? Di pembuluh. Dari kelompok 3 nomor 4, darah itu mengalirnya di mana?
di pembuluh darah. Pindah kaki ke kanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pembuluh darah itu terbagi menjadi 3. Pembuluh darah itu terbagi menjadi berapa? 3. Ada apa saja pembuluh darah itu? Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri. Lihat di sana. Di sana ada gambar pembuluh darah ya. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Yang warna merah itu adalah pembuluh darah arteri. Terus ibu yang biru apa? Nah, lihat. Kalau yang biru adalah pembuluh darah pena. Ibu ulangi. Pembuluh darah itu terbagi menjadi 3. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah pena. Kalau arteri itu warnanya merah, kalau pena itu warnanya biru. Nah, terus yang di tengah-tengah itu apa? Yang di tengah-tengah ini apa ini? Nah, ini adalah pembuluh darah kapiler. Jadi pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil sekali, seperti ini. Bisa dimaksud seperti ini? Bisa. Sekarang ibu mau bertanya lagi ke nomor 4 di kelompok 2. Pembuluh darah itu terbagi 3. Yang pertama apa? Pembuluh darah pinter. Yang kedua pembuluh darah pena. Yang ketiga pembuluh darah kapiler. Kapiler yang ukurannya sangat kecil. Nah, ini ya pena. Jadi bentuknya seperti itu. Yang atas arteri, yang bawah pena. Arteri itu tadi warnanya apa? Merah. Kalau pena biru. Sok lihat di sini. Tangan kalian di kepala. Ada yang warna biru? Nah, itu teh pembuluh darah. Yang warna biru itu pembuluh darah. Ada? Kalau yang warna biru berarti pembuluh darah apa tadi? Pena. Ada yang warna merah? Warna merah mah biasanya jarang kelihatan. Kalau yang warna merah itu adalah pembuluh darah arteri. Jadi kalau misalkan pembuluh darah arterinya kena, nah udah ya. Lanjut. Nah, ini kapiler. Kapiler itu tadi yang ada di mana? Di tengah-tengah. Yang ukurannya sangat kecil. Tuh. Jadi dia itu ada di antara pembuluh arteri dan pembuluh pena. Yang ukurannya sangat kecil. Nah, sekarang gangguan-gangguan yang terjadi pada alat peredaran darah pada manusia. Karena ada yang melihat bentuk wajahnya itu seperti ini. Pernah? Terus tangannya ada seperti ini. Pernah? Ada yang seperti ini, kaki atau ininya begini, pernah? Atau ini begini. Nah, itu biasanya terjadi karena stroke. Stroke diakibatkan oleh pembuluh darah di otak kalian pecah. Pembuluh darah ini yang tadi. Nah, pembuluh darah itu yang tadi pecah, tapi yang ada di otak pecah. Nah, biasanya pecahnya pembuluh darah tersebut karena rutinitas sehari-harinya tidak sehat, makan makanan yang berlemak, tidurnya kurang, olahraganya juga jarang. Jadi si pembuluh darahnya itu tidak normal sehingga pecah. Seperti apa ibu? Nah, tuh stroke yang di atas, pembuluh darah yang ada di otak. Kelihatan yang di atas? Nah, itu pecah. Kemudian yang kedua adalah varises. Pernah melihat biasanya ada di umur 60 sampai 70 tahun di kakinya itu, jadi kalau kita bilang urat. Nah, urat itu adalah pembuluh darah. Urat mata mariko. Pernah melihat nggak? Nah, itu disebut dengan varises, kelainan pada pembuluh darah. Dan yang selanjutnya adalah nih, jantung.
Jantung boleh mana? Di sebelah rongga dada, di sebelah kiri. Di dalam rongga dada sebelah kiri, berarti di sini. Tiba-tiba jantung di sini tuh suka lihat sakit. Nah, itu adalah penyakit jantung koroner yang disebabkan karena pembuluh darahnya tersumbat oleh lemak. Lemaknya itu dari mana? Yaitu kebiasaan tadi, suka makan yang berlemak, nasi padang, pizza, apalagi coba? Burger, apalagi? Mie, apalagi? Cimol, apalagi? Cireng, Cungnya suka cimol. Jajan cimol, Cung. Ibu guys suka jajan cimol. Jajan cireng siapa? Nah, mulai sekarang jajan cimol dan jajan cirengnya dikurangi dulu ya sayang ya. Dikurangi dulu. Dan kita harus apa? Rajin apa? Olahraga. Ibu, bagaimana caranya biar kita tidak mudah terkena penyakit? Nah, salah satunya adalah itu, hindari makanan yang berlemak. Dan yang kedua adalah makan buah-buahan. Dan yang ketiga rajin berolahraga. Paham sampai sana? Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk swing antar kelompoknya ya. Kelompok 3 ke kelompok 2 sesuai dengan nomornya. Kelompok 2, kelompok 1. Nanti materinya dibahas bersama-sama. Siap? Oh, oke. Ibu tunjuk. Nomor 2 ke kelompok 1. Silakan berembuk dengan kelompok masing-masing yang sudah tadi ibu tukar. Rundingkan pembahasan kalian masing-masing. Natasha ini sampai B, isi bagian C. Jantung terletak di dalam campurnya darah dan mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. D. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot padas. Hal ini disebabkan tugas di. Oke, sekarang kita akan ibu akan menanyakan kepada kalian mengenai materi yang tadi karena sudah diswing dengan kelompok teman-teman kalian yang lainnya. Ibu akan bertanya sesuai dengan nomor yang ada di kepala kalian ya. Siap? Pertanyaan yang pertama, sebutkan alat peredaran darah pada manusia. Nomor 3 ada yang mau jawab? Hipertensi. Bukan. Alat peredaran darah pada manusia. Cung. Apa? Jantung dan pembuluh darah. Kasih tepuk tangan. Hebat. Yang selanjutnya, coba ada yang bisa menyebutkan apa itu pembuluh darah? Tuh. Apa? Pintar. Saluran tempat mengalirnya darah. Hebat. Dan yang terakhir, coba sebutkan gangguan yang terjadi pada alat peredaran darah. Apa? Anemia. Hipertensi. Jantung koroner dan seterusnya. Neng mau jawab apa? Tadi angkat tangan. Contohnya, stroke ya, terus jantung koroner. Pintar, kasih tepuk tangan buat semuanya. Nah, untuk dikasih reward, ibu sudah menilai ya kelompok mana yang sangat aktif, terus bekerja sama dengan temannya, terus sangat berapresiasi di pembelajaran ibu kali ini. Ibu akan menunjuk kelompok 1 sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan. Nanti untuk kelompok yang lainnya dimohon untuk lebih aktif lagi ya. Ya, sip. Sekarang untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kepada yang tadi yang datangnya lebih awal siapa? Natasha ya. Nah, ibu kasih kesempatan untuk memimpin doa, silakan.